Alhamdulillah kepada Bapak Camat beserta jajaran Mustika yang dihormati dan kepada semua tamu undangan dalam acara pagi hari ini tanpa terkecuali saya juga langsung saja untuk memberikan waktu abdi saya yang menyampaikan materi masalah disinfeksi hubungannya dengan kasus kekinian yaitu terjadinya pandemi atau wabah corona yang sudah mendunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, desinfeksi pengertiannya adalah suatu cara untuk membunuh kuman penyebab infeksi. Suatu cara. Banyak cara yang perlu dilakukan. Dalam permasalahan kali ini kami akan menyampaikan terkhusus pada permasalahan virus corona. Cara-cara yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita hubungannya dengan sudah terjadinya wabah yang mendunia ini adalah mindset kita, alur pemikiran kita semuanya harus sama. Jadi untuk pelaksanaan desinfeksi tidak bisa dilakukan secara parsial, orang per orang, kelompok masyarakat per kelompok masyarakat, enggak, tapi semua mestinya harus ada taat untuk melakukan. Dan dalam pelaksanaannya tidak hanya satu kali itu toh, tapi terus menerus sampai dengan kondisi yang sudah dikatakan nanti aman. Untuk desinfeksi yang pertama yang termasuk golongan desinfeksi itu bisa dengan cara alami, dengan cara mekanik, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada yang nanti kira-kira bahannya apa saja. Desinfeksi alami antara lain, alhamdulillah kita semuanya sekarang hidup di Indonesia yang kita tahu kita itu beriklim tropis, jadi sangat menguntungkan untuk dalam permasalahan ini, yaitu adanya paparan sinar matahari yang cukup di lingkungan kita. Tetapi paparan sinar matahari yang cukup ini kalau tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin ya akan sama saja. Artinya apa? Paparan sinar matahari khususnya pagi yang mengandung ultraviolet ini akan mampu membunuh virus bakteri yang ada. Tetapi seringkali kita lalai bagaimana dengan yang di dalam rumah, di dalam gedung. Nah, kalau tidak terpapar sinar matahari akan sama saja. Untuk itu bagaimana caranya? Yang pertama, dalam permasalahan ini setiap hari kita upayakan setiap ruang rumah kita, kantor kita, tempat-tempat yang kita berada itu bagaimana bisa terpapar sinar matahari. Jendela dibuka, pintu dibuka. Kalau tidak ada pintu, tidak ada jendela, bagaimana caranya memasang gendeng kaca agar sinar matahari itu masuk di dalam rumah. Yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan mobilisasi kita, ya, mobilisasi kita yang kita pergi kemana-mana, yang penting dilakukan adalah sebelum kontak dengan orang lain, kita harus sadar diri untuk menjaga kontak dengan orang lain. Ya, kalau sekarang, kalau untuk kemarin-kemarin salaman dengan salaman langsung, kalau sekarang mungkin untuk sementara ini bisa dimaklumi dengan salaman WA. Di WA itu salamannya hanya gini ya. Nah, sementara seperti itu. Ya. Kedua, sebelum kita masuk ruangan kontak dengan orang lain, kita harus melakukan desinfeksi pada tangan kita. Yang selanjutnya, ketika kita pergi ke mana, ketika mau masuk rumah, basuhlah tangan kita terlebih dahulu. Kemudian tanggalkan jaket, jangan masuk di dalam rumah. Biarkan syukur-syukur jaket kita itu juga kita paparkan sinar matahari terlebih dahulu. Ketika kita masuk rumah, pakaian kita jangan dibawa kemana-mana, jangan dibawa untuk duduk, tidur, dan masuk kamar selanjutnya. Tapi tanggalkan pakaian kita dan kita masukkan ke tempat cucian. Itu untuk suatu penjagaan. Ya. Memang sekarang memang harus boros dan harus giat-giat untuk membersihkan. Yang selanjutnya, upaya-upaya desinfeksi yang bisa kita lakukan adalah dengan secara personal. Untuk desinfeksi personal yang kita lakukan sendiri-sendiri itu adalah antara lain cuci tangan sebelum kontak
dengan orang lain sebelum makan dan setelah aktivitas yang kita ketahui tangan kita terpapar oleh kotoran, itu harus kita lakukan cuci tangan. Cuci tangan bisa pakai sabun, bisa dengan hand sanitizer. Kalau pakai sabun penyertanya adalah air. Kalau hand sanitizer seperti ini cukup dengan ini tanpa air. Nah, jadi sekarang kalau kemarin-kemarin saku kita mesti tidak lupa dompet, tidak lupa isinya, tidak lupa rokok barangkali. Ini harus kita masing-masing kita lebih baiknya kita ngantongi barang kecil ini yang ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Bisa kita kantongi kemana-mana. Kemudian dengan sabun mampu membunuh bakteri, virus, dalam hal ini juga termasuk corona. Itu secara pribadi. Kemudian secara komunal, secara lingkungan, ya, kita sudah menjaga kebersihan higien pribadi. Itu juga jangan abaikan masalah lingkungan kita. Lingkungan kita bagaimana kita kondisikan untuk senantiasa bersih. Nanti di dalam upaya desinfeksi sebetulnya hanya sederhana, yaitu dengan bahan kaporit, ya, kaporit atau larutan klorin bisa, dengan apa yang namanya bahan-bahan yang sering digunakan untuk mengempel itu lisol, karbol dan sejenisnya. Jadi untuk saat ini kalau membeli bahan untuk ngepel dan sebagainya itu lihatlah komposisinya. Komposisi yang mengandung karbol dan lisol, misalkan dalam merek dagang misalkan Wipol, Sanisol dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga dengan sabun pun sebetulnya juga bisa. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang adalah masalah tekniknya, caranya. Jadi untuk saat ini marilah ruang kita, rumah kita, lingkungan kita itu diminimalisir untuk bahan-bahan yang sulit untuk dibersihkan. Misalkan karpet, misalkan apa itu sementara kita gulung dulu sehingga dalam pelaksanaan desinfeksi ruangan kita, lingkungan kita itu bisa kita lakukan tiap hari dengan ringan. Prinsip di dalam penyemprotan nanti bisa kita semprot kalau untuk lingkungan kita bisa pakai semprotan yang kecil itu ya, semprotan yang bisa digunakan untuk burung itu lingkungan kita semprotkan dengan campuran air hanya dicampur dengan Baiklin atau Lisol, kaporit, larutan klorin atau lisol 1 liter hanya cukup 2 tutup ini, ya. Jadi 1 liter kira-kira itu hanya perlu 10 mili, 2 tutup ini sudah cukup. Cara penyemprotan prinsip yang harus diperhatikan adalah ini ya. Prinsipnya itu kita meratakan bahan zat, ya. Jadi ketika misalkan kita nyemprot lantai itu ya jangan langsung dikeringkan, tapi biarkan dulu sejenak, semprot biar menyebar dulu kemana-mana, biar rata di permukaan. Yang kita semprot adalah paling tidak bagian-bagian yang sering kontak dengan tangan, dinding, lantai, kalau tempat wudhu ya dekat sekitar keran itu dan sebagainya. Seperti itu. Kita semprot rata, biarkan sejenak. Kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan ngelap pakai lapel ya, pakai lapel kalau bisa lapel yang jenisnya kain. Karena apa? Nanti setelah kita pakai kan kain bisa mudah dibersihkan. Kalau yang lapel itu apa? Sumbu-sumbu itu ya, seperti tali-tali itu kan sulit untuk dibersihkan. Tapi kalau lapel sudah bisa dengan mudah dibersihkan. Sebelum untuk ngelap kita rendam dulu dalam ember, yang mana ember tadi sudah kita campuri air, dicampuri dengan bahan desinfektan juga. Jadi sebelumnya kita rendam, kita peres, kemudian baru kita untuk ngelap. Begitu prinsipnya adalah bagaimana supaya bahan zat desinfektan ini merata, ya, merata. Di handle-handle pintu, handle-handle jendela bisa kita dengan lap. Kursi-kursi demikian juga bisa kita lap. Mobil-mobil kita, jok-jok, sepeda motor kita bisa kita lap dengan bahan desinfektan ini. Dan yang paling aman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, paling aman digunakan, tidak bersifat iritasi,
tidak bersifat korosif adalah bahan yang mengandung karbol atau lisol. Bahkan lisol ini kalau kita lapkan dalam jok-jok mobil seperti itu, dipoles dengan silikon, bersih dan licin. Tapi kalau dengan bahan larutan klorin ini bersifat iritasi, biasanya perih di tangan, jadi harus pakai APD, alat pelindung diri, dan juga bersifat korosif. Di logam-logam bisa mengakibatkan karatan. Kalau di karet-karet itu bisa mengakibatkan berat-berat seperti itu. Jadi ini anjuran saja, tapi monggo nanti yang dipakai silahkan larutan klorin atau lisol dan sejenisnya. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sekali lagi yang paling kita tekankan adalah upaya komitmen kita untuk menggerakkan masyarakat ini saat ini juga. Jangan sampai kita mempunyai email kita aman, kita tidak ada kasus dan lain sebagainya. Boleh jadi fenomena corona ini adalah sebagaimana fenomena gunung es. Satu terpapar, banyak sekali penyebarannya dan penyebarannya sangat berat, walaupun sebetulnya ini termasuk virus yang bukan berbahaya sebetulnya, tapi merebaknya yang begitu hebat, begitu cepat ini yang harus kita tangkal, kita antisipasi, di antara lain dengan cara pelaksanaan desinfeksi ini. Demikian paparan kami.